pada sisi yang sehat. Pak, ini upload YouTube ya. kalau diajak bicara, diajak berkomunikasi, itu mesti dia itu merespon baik kalau dilakukan dari sisi yang sehat. Sebaliknya kalau dari sisi yang sakit, dia itu kurang merespon. Sehingga pasien seperti ini biasanya oleh keluarga itu sisi yang lumpuh itu ditempatkan mepet ke dinding, ya, mepet ke dinding. Kemudian keluarganya atau orang yang besok itu semua dari sisi yang sehat. Selain juga untuk menyembunyikan sisi yang lumpuh. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Jadi segala stimulasi itu justru harus diberikan dari sisi yang sakit. Sehingga kalau ada pasien stroke kemudian ditempatkan di dalam satu ruangan, itu mestinya itu begini. Pasiennya itu ditaruh di sini. Maka kemudian sisi yang lumpuh, ya, yang sisi yang sebelah sini, itu harus menghadap ke pintu, ya, sehingga kalau ada orang yang datang, dia akan melihat ke pintu di sini. Jendela juga di sini. Di sini benar-benar dinding yang tidak ada stimulus. Meja ditaruh di sini. Ya, orang yang datang akan berada di sini. Kenapa seperti itu? Karena pasien stroke itu ada kecenderungan untuk dia melalaikan sisi yang lumpuh, ya, atau nuclear. Melalaikan sisi yang lumpuh. Sehingga tadi yang saya katakan, kalau diajak komunikasi, diajak bicara dari sisi yang lumpuh, dia bisa merespon. Tapi kalau itu kemudian dituruti, maka negleknya akan semakin berat. Ya, negleknya akan semakin berat. Sehingga sisi yang lumpuh itu akan terlupakan. Ya, akan neglek yang berat itu, misalnya dia nanti toh sudah bisa berjalan, mungkin dia berjalannya akan seperti ini. Ini nggak dilihat sisi yang lumpuh. Dan kemudian hanya sekedar diseret begitu. Dia sudah merasa lengkap anggota tubuhnya dengan sisi yang sehat. Nah, itu tidak boleh terjadi, sehingga sejak dini stimulasi itu harus diberikan dari sisi yang sakit. Ya, termasuk juga meja di sini. Dia nggak bisa ngambil dengan sisi yang lumpuh, Pak. Nggak apa-apa, dia mengambil dengan sisi yang sehat di sini. Tapi kemudian dia mengambilnya kan mesti begini, karena mejanya ditaruh di sini. Nah, begitu dia seperti ini, dia akan memperhatikan sisi tubuhnya yang sakit. Tapi kalau mejanya di sini, ngambilnya dia begini, ya sudah, ini semakin terluka. Tapi Anda harus tahu prinsip-prinsip dari latihan tersebut. Yang pertama prinsipnya adalah Anda harus melakukannya dengan serius. Ya, saya tidak ingin fisioterapi itu melakukan pasif movement itu seperti itu. Terlihat tidak serius. Kenapa nggak dilakukan dengan serius? Misalnya seperti itu. Itu kan yang penting tujuannya terpenuhi. Ya, tidak hanya sekedar tujuan terpenuhi ya, tapi kemudian secara estetika, kemudian kesungguhan, ya, kita menangani pasien, ya, itu akan harus terlihat. Kemudian setelah Anda bersungguh-sungguh, yang kedua adalah Anda tahu tujuannya. Tujuannya adalah memelihara ROS. Ketika kaku sendiri, berarti gerakannya harus
harus full ROM. Ya, jangan sampai passive movement hanya begini. Itu jenuh apa ya? Ya harus full ROM. Dan pengulangannya harus cukup. Hanya lakukan seperti ini 3 kali, seperti ini 3 kali, seperti ini 3 kali. Tidak cukup. Berapa kali pengulangan? Berapa memang sungguh-sungguh buat ROM, pengulangannya cukup. Minimal kita melakukan 8 kali. Terus kemudian apa lagi? Yang ketiga itu pegangannya. Anda memegangnya harus firm. Ya. Tidak boleh Anda memegang mau melakukan passive movement itu begini. Pegang. Ya, langsung pegang. Cek, mantap gitu ya. Tidak boleh miring seperti ini. Pak, ini pasiennya cowok Pak, saya cewek. Tidak ada hubungan antara cowok dan cewek kalau ini sudah interaksi antara pasien dan terapis. Ya, tidak berpikir seperti itu. Ya, tidak ada maksud yang lain, kita hanya memberikan tindakan pertolongan, tindakan terapi. Pasiennya juga sama, nggak berpikir yang macam-macam. Dia berpikir ya dia stres, memikirkan dirinya sendiri yang keadaannya seperti ini. Nggak ada pikiran macam-macam. Apalagi pasiennya sudah lanjut usia. Ya, biasanya pasien stroke lanjut. Ya. Kalaupun Anda masih segan, lakukan dengan pakai handscoon, pakai kemudian pegang dengan mantap. Ya, kalau Anda merasa bahwa ini kontak antara laki-laki dan perempuan. Ya, daripada Anda tidak pakai handscoon tapi pegangnya tidak. Nah, terus kemudian masih masalah pegangan. Kalau Anda melakukan passive movement, maka jangan sampai Anda menggerakkan passive movement itu menggerakkan 2 sendi. Misalnya Anda mau melakukan passive movement pada sendi sikunya, Anda pegangannya di sini, kemudian Anda menggerakkannya begini. Ini 2 sendi secara bersamaan Anda gerakkan. Tidak boleh. Jadi harus hanya 1 sendi yang dituju. Ya, sebisa mungkin hanya 1 sendi yang dituju. Terus kemudian ada pegangan yang di sebelah proksimal itu adalah fiksasi, dan kemudian pegangan pada lengan yang bergerak. Ya. Jadi ada fiksasi di sebelah proksimal sendi yang dimaksud, dan kemudian ada pegangan pada lengan yang bergerak, tidak melewati sendi lain. Ini fiksasinya nggak boleh di sini karena ini akan menghambat untuk full ROM. Fiksasinya di sini. Oke, itu prinsip-prinsip yang Anda harus pegang dalam melakukan passive movement. Ya, gampang, tapi jangan digampang. Dan passive movement ini sering Anda lakukan, ya. Paling sering Anda lakukan karena memang dibutuhkan. Mungkin juga memberi waktu Anda berpikir, ini setelah ini saya mau memberikan terapi apa ya, sambil Anda melakukan passive movement. Dan juga merupakan saat yang paling baik biasanya untuk kita berkomunikasi dengan pasien, itu saat passive movement. Terus kalau passive movement itu dilakukan dengan benar, pasiennya juga nyaman. Ya, nyaman. Bahkan kalau full ROM itu kan mungkin disertai dengan pos pasif atau stretching gitu ya. Nyaman.
kemudian untuk pergelangan